Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah lama vakum, akhirnya kami kembali dengan membawakan sebuah alur cerita film India yang sangat epik. Film ini berjudul Dilwale yang dirilis pada tahun 2015, yang mana menceritakan kisah cinta tak biasa seorang mafia besar di Bulgaria. Dan tanpa berlama-lama, inilah ceritanya. Selamat menonton. Berlatar di sebuah kota bernama Goa di India, seorang pria bernama Raj terbangun dari mimpi buruknya. Seolah mimpi itu adalah sebuah pesan tersirat di masa lalu. Di pagi hari, kedua sahabat Raj membaca raut wajah yang tak biasa itu, seolah mengetahui mimpi yang dialami Raj. Shakti, salah satu sahabatnya, berkata jika tragedi itu sudah terjadi 15 tahun silam. Hal itu menunjukkan jika Raj sudah terbiasa dengan mimpi yang kerap kali menghantuinya. Tiba-tiba terdengar kegaduhan saat orang-orang menangkap sosok maling yang ternyata ia terpaksa mencuri karena harus mencukupi kehidupan adiknya. Mendengar hal itu, Raj merasa iba dan justru menolong si maling dengan memberikan beberapa lembar uang. Bukan tanpa alasan, ia membantu si maling karena teringat akan adiknya yang sangat ia cintai. Dia bernama Fir, seorang laki-laki remaja labil yang seringkali membuat masalah. Suatu ketika, dia bersama temannya Sidhu sedang mencoba sebuah mobil mewah yang tak lain baru saja dimodifikasi di bengkel milik Raj. Saat itu, ia tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang memberi isyarat meminta tolong karena sepeda motornya mogok. Tanpa ragu, Sidhu segera mencegah Fir karena teringat pesan Raj yang mengatakan jika wanita adalah sebuah malapetaka. Namun bukannya mendengarkan nasihat itu, Fir justru kembali dengan mengelabuhi Sidhu yang pura-pura minta ditemani buang hajat. Kemudian, Fir berhasil menemui si gadis cantik bernama Ishita. Ia meminta Fir untuk mengantarkannya ke sebuah kantor guna mengurus izin membuka sebuah restoran. Dengan senang hati, Fir menyetujuinya. Namun sayang mereka mengalami kemacetan dan akhirnya Fir kembali membuat masalah. Tanpa berpikir panjang, ia menerobos jalanan pasar hingga menabrak sebuah dagangan balon. Meski begitu, Fir merasa bahagia dan ia jatuh hati pada pandangan pertama. Sampai-sampai ia tidak sadar mobil yang ia kendarai mengalami kerusakan yang cukup parah. Kendati demikian, sesampainya di rumah, Raj tidak marah, meski harus memberinya sedikit hukuman untuk memperbaiki mobil tersebut. Di malam hari, seolah menjadi sebuah takdir, tanpa diduga Ishita mendatangi bengkel Raj untuk memperbaiki motornya. Yang mana Fir sedang memperbaiki mobil itu di sana. Pertemuan mereka yang kedua kalinya membawa Fir pada sebuah cerita konyol. Ia mengarang cerita tentang bagaimana kejamnya Raj saat mengetahui kejadian tadi siang. Fir terus menggombal jika kakaknya itu juga memukul wajah Fir. Hal itu ia lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian Ishita. Ternyata Raj mendengar pembicaraan mereka, sehingga membuat Fir sangat terkejut. Namun sebenarnya Fir juga sangat mencintai sang kakak, dan memberi isyarat bahwa itu hanya kebohongan untuk mendapatkan perhatian sang pujaan hati. Sebelum Ishita pergi, ia memperingati Raj untuk tidak lagi memukul Fir. Raj hanya menanggapinya dengan santai, dan akhirnya Fir berlutut untuk meminta maaf. Masalah kembali datang saat Fir dibangunkan oleh Raj, yang mana seharusnya ia berjaga semalam namun justru tertidur, tanpa tahu ada tip mobil yang lagi-lagi dicuri oleh seseorang. Namun parahnya si pencuri adalah Sidhu, sahabat Fir sendiri. Ia menjual tip mobil curiannya kepada seorang kakek penadah bernama Oscar. Alasan Sidhu mencuri karena ia ingin merayakan ulang tahun Jenny kekasihnya. Tanpa mereka ketahui, ternyata si pacar adalah adik dari kakek Oscar si penadah. Sementara itu, di malam hari, Fir mendatangi rumah Ishita untuk mengantarkan sepeda motornya. Fir yang sedang berusaha mendapatkan hati Ishita menolak pembayaran jasa motor dan beralasan masih menunggu teman-temannya datang menjemput. Hingga akhirnya Ishita mengajak Fir untuk minum kopi sejenak bersama. Awalnya Ishita membuka pembicaraan bahwa ia masih tak menyangka jika Fir memiliki kakak yang begitu jahat. Fir yang merasa bersalah akhirnya menjelaskan bahwa apa yang ia katakan hanya sebuah kebohongan. Dia ingin mencari topik pembicaraan dengan Ishita saat itu. Fir mengungkapkan bahwa Raj adalah sosok kakak yang begitu menyayanginya. Pada akhirnya Ishita memahami Fir dan ia membalas dengan senyum manisnya. Di saat bersamaan, teman-teman Fir datang sembari mengajak Ishita untuk bergabung bersama mereka. Saat semuanya tiba di tempat pesta,
Ishita justru mendapati si penjaga bar sedang diancam oleh beberapa preman songong karena ia menolak untuk menjual narkoboy di sana. Karena ia tak mampu mencegah keributan itu, Ishita mencoba melaporkannya ke polisi. Namun si preman merampas dan menghancurkan ponsel tersebut. Fir yang tak terima segera memberi pelajaran pada si preman, sehingga menciptakan keributan yang cukup menegangkan. Di akhir kekalahan, si preman mengancam Fir dan mengungkapkan bahwa mereka adalah anak buah King si bandar narkoboy yang mengerikan. Benar saja, di keesokannya komplotan anak buah King menghadang Fir dan menghajarnya beramai-ramai. Saat hendak diculik, beruntung tak berselang lama Raj menyadari kegaduhan itu. Sehingga para komplotan segera kabur dari sana, meski akhirnya Fir tetap harus dirawat di rumah sakit. Tak mau membebani sang kakak, Fir mencoba merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, kehadiran Ishita pun mengembalikan senyuman Fir. Ia juga memberikan handphone baru untuk Ishita yang baru saja ia minta dari Raj. Di sisi lain, Raj tidak tinggal diam atas apa yang dialami sang adik. Kedua sahabat Raj datang membawa informasi orang-orang yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap Fir. Dalam gelapnya malam, Raj dan yang lainnya mendatangi gudang narkoboy milik King. Dengan penutup wajah, tanpa ampun mereka menghajar komplotan anak buah itu. Tidak hanya itu, Raj juga membakar semua narkoboy yang ada di hadapannya. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, salah seorang mengatakan jika King tidak akan melepaskan mereka. Dengan tegas, Raj menyuruhnya untuk memberitahu King bahwa Kali telah datang. Di kemudian hari, King begitu marah melihat barang haramnya habis terbakar. Mereka menduga nama Kali adalah kakak dari Fir, pemuda yang mereka hajar tempo hari. Tak lama, King dikawal anak buahnya mendatangi rumah Raj. Awalnya Fir menyambut kedatangan mereka dengan pemberontakan. Namun Raj menghalau dengan gaya polosnya, seolah ia adalah pemuda yang tidak mengenal kekerasan yang hanya seorang pemilik bengkel modifikasi mobil. Di sana King mencari tahu apa benar Kali adalah Raj. Namun meski terlihat sombong, King akhirnya tertipu dengan sandiwara yang dilakukan Raj. Lantas siapa sebenarnya Kali dan apa yang terjadi pada Raj 15 tahun yang lalu? Begini ceritanya. Berlatar di Bulgaria, dua bos besar mafia yaitu Randir dan Malik adalah satu sekutu. Namun kemudian mereka berseteru. Hingga suatu ketika, Raj yang saat itu dikenal dengan nama Kali merupakan anak angkat dari Randir. Ia terlibat pencurian emas bersama komplotannya. Tak lain emas itu ia ambil dari musuhnya yaitu Malik. Saat terjadi kejar-kejaran, Kali tidak sengaja menabrak seorang gadis cantik. Ketika menolong gadis itu, Kali begitu terpesona. Namun sayang ia harus segera beranjak pergi. Secara kebetulan, di keesokan harinya, Kali mendapati gadis yang ia tabrak sedang memasarkan lukisan hasil karyanya. Pertemuan itu menjadi awal perkenalan yang baik di antara keduanya. Gadis cantik itu bernama Mira. Di sini Kali tetap mengenalkan dirinya sebagai putra mafia. Namun akhirnya tidak jadi masalah bagi keduanya. Kemudian Kali berhasil mendapatkan nomor telepon Mira dan ia berharap suatu hari bisa menemuinya kembali. Di sisi lain, Fir yang merupakan anak kandung dari Randir, kala itu masih kecil. Ia harus dititipkan di sebuah asrama. Randir tidak ingin hal buruk menimpa putranya karena perseteruan itu. Ia juga berpesan pada Kali untuk merahasiakan semuanya dari Fir. Lambat laun hubungan Kali dan Mira menjadi semakin dekat. Saat Mira diganggu oleh beberapa pria lokal, Kali melindungi Mira hanya dengan menunjukkan senjata yang ia bawa tanpa diketahui oleh Mira. Tak berselang lama, seekor anjing datang menghampiri mereka. Mira yang takut justru memberi peluang Kali untuk memeluknya. Pada akhirnya, Kali jatuh hati. Dan sebelum berpisah, ia meminta Mira untuk menerima ajakan makan malam bersama di hari esok. Di kemudian hari, Mira memenuhi janjinya. Kali telah menyiapkan kencan pertama mereka dengan konsep yang begitu indah. Meski ia hanya memiliki waktu 5 menit, seolah mampu mengungkapkan betapa Kali menyukai Mira. Saat itu, Mira meminta Kali untuk menemuinya kembali esok dan merayakan hari ulang tahunnya.
Dengan berat hati, Kali menolak karena ia harus melakukan transaksi emas di Romania. Dengan kata lain, ia menjelaskan hubungan antara klan Randir dan Malik yang tengah berseteru kepada Mira. Mira memahami itu dan meyakinkan Kali jika mereka akan tetap bisa bertemu esok. Mendengar itu, Kali pun berjanji akan menemui Mira setelah ia menyelesaikan urusannya. Dalam misi yang berbahaya tersebut, perjalanan Kali ke Romania diketahui oleh klan Malik, sehingga terjadi baku tembak dan pertempuran yang menegangkan. Saat Kali tersudut, seorang pimpinan dari klan Malik muncul untuk merebut emas yang Kali bawa. Sungguh di luar dugaan, di saat Kali terluka, ia justru harus merasakan sakit karena sebuah pengkhianatan. Gadis yang sangat ia cintai adalah putri dari Malik. Ternyata, pertemuan mereka bukan hanya sebuah kebetulan. Mira sudah merencanakan dari awal untuk menjatuhkan klan Randir. Dengan berpura-pura mendekati Kali, ia terus berusaha menggali informasi mengenai emas yang kini berada di tangan Kali. Mira mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat itu Mira hendak menembak Kali, namun ia mengurungkan niatnya karena hari itu adalah ulang tahunnya. Begitu juga dengan Kali yang hendak menembak Mira, namun rasa kecewa dan cinta yang ia rasakan lebih besar daripada kebenciannya terhadap Mira. Di sisi lain, Randir yang hendak membalas apa yang Malik lakukan, dicegah oleh Kali. Ia berharap bisa menemui Mira sekali lagi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kali berhasil menemukan Mira dan mengejarnya. Namun Mira mengabaikan telepon Kali dan pergi berlalu. Kali terus berusaha mengejarnya hingga Mira hampir terlempar ke jurang. Kali tidak membiarkan hal itu. Saat berhasil meraih tangan Mira, ia hanya mengungkapkan betapa tulus cintanya. Kali menegaskan agar Mira tak lagi muncul di hadapannya atau ia akan membunuhnya. Apa yang Kali ucapkan seolah menjadi salam perpisahan mereka. Setelah Kali berlalu, Mira terpaku dan ia sadar bahwa apa yang dilakukan Kali untuknya adalah bukti bahwa Kali benar tulus mencintainya. Hari yang ia lalui tidak lagi sama. Mira merasakan penyesalan dan dihantui rasa bersalah serta kesedihan yang luar biasa. Tanpa menghabiskan waktu lagi, ia segera pergi menemui Kali. Mira menyatakan permintaan maafnya, dan meski terlambat, ia mengungkapkan rasa cinta yang baru ia sadari. Meski Mira terus memohon, Kali masih tidak bisa membukakan kembali pintu hatinya. Mira tidak menyerah dan berjanji tidak akan pergi sebelum mendapatkan kembali kepercayaan Kali. Hingga malam hari tiba dan hujan deras mengguyur suasana malam itu, Kali akhirnya menemui Mira. Kali tidak bisa berbohong bahwa rasa cintanya pada Mira masih sama. Pada akhirnya mereka kembali bersama dan membuka kembali lembaran cinta yang tak biasa. Suatu ketika Mira berencana memberitahu hubungan mereka kepada keluarganya. Meskipun keluarga mereka sedang berseteru, Kali tetap setuju. Namun ia tiba-tiba bertanya kepada Mira jika dia dan ayahnya menipu ayah Mira. Tanpa ragu, Mira menjawab dia akan menembaknya. Entah apa yang terjadi, Kali yang kini memakai nama Raj teringat akan bekas luka tembak yang dihujamkan oleh Mira padanya. Lain halnya dengan Raj, Fir menghadapi masalahnya sendiri. Ia kembali tertidur dan kehilangan lampu mobil milik pelanggan. Saat ia berusaha mencari sang pencuri di tempat Oscar si kakek penadah, alangkah kagetnya ia mendapati si pencuri tersebut adalah sahabatnya sendiri, Sidhu. Awalnya Fir sangat marah. Namun meski Sidhu telah mencuri, sebenarnya dia adalah sahabat yang baik. Sidhu melakukannya hanya karena ingin membuat Jenny sang kekasih bahagia. Akhirnya Sidhu meminta maaf dan berjanji akan membayarnya dengan membantu hubungan Fir dengan Ishita. Ternyata rencana mereka berhasil dan Ishita menerima cinta Fir. Kemudian mereka resmi berkencan. Suatu ketika Ishita ingin hubungan mereka direstui oleh keluarganya. Seolah sebuah takdir yang terulang kembali, saat Raj menyetujui hubungan mereka, ternyata ia harus dihadapkan dengan sebuah fakta pahit. Ishita adalah adik dari Mira Dev Malik. Seketika pertemuan itu mengingatkan kembali tragedi yang telah lama berlalu, di mana saat ayah Kali menyetujui hubungannya dengan Mira, mereka diundang Malik yang juga menerima Kali demi Mira. Sayang, ternyata ayah Mira berkhianat. Ia justru berniat mengakhiri perseteruan dengan membunuh Randir dan Kali.
Kemudian terjadi baku tembak yang tidak terelakkan. Raghav, tangan kanan Malik, membohongi Mira dengan mengatakan jika Kali dan ayahnya datang untuk memberontak. Seolah Randir dan Kali lah yang berkhianat. Kemudian saat Mira datang, yang ia lihat adalah saat di mana Kali memegang pistol mengarah kepada Malik. Ia melihat itu adalah pembunuhan terhadap ayahnya. Kesalahpahaman itu membuktikan ucapan Mira yang akan menembak Kali jika ia berkhianat. Sayangnya, tanpa bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Mira sudah pergi jauh meninggalkan Bulgaria. Begitupun dengan Kali yang ingin memulai hidup baru setelah tragedi berdarah tersebut. Kini sudah jelas, Fir dan Ishita tidak bisa mendapatkan restu dari keluarga mereka. Akan tetapi, Fir dan Ishita tidak berhenti berjuang. Mereka bertanya-tanya mengapa Raj dan Mira tidak merestui hubungan itu setelah pertemuan tempo hari. Akan tetapi, dua sahabat Raj yang masih menjaga rahasia mereka justru mengarang cerita konyol tentang kisah Raj dan Mira di masa lalu. Fir dan yang lain mempercayai itu, sehingga berencana mempersatukan Raj dan Mira kembali untuk mendapatkan restu dari keduanya. Masih ingat dengan si pencuri di awal film? Dia adalah Moneybai, yang kemudian berulah dengan mencuri mobil mewah milik King. Yang mana ternyata di dalam mobil tersebut terdapat narkoboy bernilai jutaan rupiah. Jelas hal ini akan menimbulkan masalah besar. Ternyata ia tidak tahu mobil siapa yang ia curi. Saat itu ia meminta bantuan pada Fir untuk mengurus mobil itu. Fir pun setuju dengan catatan Moneybai mau berpura-pura menjadi penjahat untuk menculik Mira. Dengan begitu, Raj akan menolongnya dan hubungan mereka kembali membaik. Akan tetapi rencana itu gagal karena Mira tidak selemah yang mereka kira. Saat Fir dan yang lain membicarakan rencana selanjutnya, Raj mendengar itu dan tidak ingin Fir melakukan apapun lagi, sebab hubungan mereka telah berakhir. Akan tetapi, Ishita kemudian bertanya pada Raj, jika benar sudah berakhir, mengapa di antara kalian tidak menikah dengan siapapun? Atau setidaknya mencintai orang lain? Raj hanya diam dan tersirat raut wajahnya yang sangat merindukan Mira. Karena rencana pertama mereka gagal, Fir mencoba melakukan rencana berikutnya. Dia membuat mobil Mira mogok. Benar dugaan mereka, Raj seperti biasa melewati jalan itu. Dengan tatapan yang dalam, Raj membantu memperbaiki mobil Mira. Akan tetapi, Mira yang masih diselimuti kekecewaan enggan mengucapkan sepatah kata pun dan pergi berlalu. Setelahnya, di sisi lain, Fir dan yang lain menemukan sebuah tas di dalam mobil King saat mereka mengubah warna cat mobil tersebut. Mengetahui jika isi tas itu adalah narkoboy, mereka segera membakarnya. Di waktu yang sama, King muncul bersama anak buahnya. Dan Moneybai yang sedang mabuk hampir saja mengungkapkan apa yang sedang mereka lakukan. Setelah itu, Mira mendapatkan masalah saat anak buah King memaksa Mira untuk menerima tawaran jual beli narkoboy di restoran barunya. Ternyata, Raj memperhatikan Mira dari kejauhan. Seolah ia tidak bisa berpaling setelah pertemuannya kembali dengan Mira. Mengetahui Mira akan diserang, Raj segera pasang badan sembari memberi mereka pelajaran. Karena Raj mengenakan penutup wajah, anak buah King menyadari bahwa pria di hadapannya adalah Kali. Namun sayang, setelah semuanya kabur, lagi-lagi Raj tidak bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Mira. Sebab Mira hanya terdiam dan memalingkan wajahnya. Di gereja, Fir dan Ishita membawa Raj dan Mira untuk mempertemukan mereka kembali. Awalnya, Mira mengira Raj mengikutinya. Di sanalah mereka bisa berbincang meskipun pembicaraannya sedikit kaku. Tiba-tiba, King datang menghampiri dan memperkenalkan diri pada Mira. Ia menanyakan Kali karena terlibat kejadian semalam dengan anak buahnya. King berkata, jika Mira memberitahu siapa Kali, maka King akan berhenti mengganggunya. Kemudian Mira menatap Raj yang jelas-jelas dia adalah orang yang sedang King cari. Akan tetapi, Mira menjawab jika ia tidak tahu siapa Kali. Di kemudian hari, Mira mengetahui Ishita masih berhubungan dengan Fir. Ia meminta Ishita untuk melepaskan Fir tanpa harus bertanya mengapa. Mengingat Fir dan Mira adalah dua orang yang ia cintai,
Ishita mematuhi apa yang dikatakan kakaknya. Dengan catatan, jika tidak dengan Fir, maka tidak dengan siapapun. Melihat raut sedih di wajah Ishita, akhirnya Mira memahami perasaan adiknya itu. Dengan berat hati, Mira memberi peluang dan meminta Fir untuk datang sendiri menemuinya. Benar, Mira memberikan kesempatan dan restunya kepada Fir. Akan tetapi dengan satu syarat. Jika mereka menikah nanti, Fir harus mau tinggal bersama mereka dan meninggalkan kakaknya. Tentu saja Fir terkejut mendengar itu. Terlepas dari rasa cinta Fir kepada Ishita, ia lebih menyayangi Raj melebihi segalanya. Fir menolak syarat itu dan mengatakan jika Raj adalah segalanya. Bahkan, selama ini Raj hidup hanya untuk membahagiakan Fir. Lantas bagaimana bisa Fir meninggalkan kakaknya begitu saja? Ia beranjak pergi dan meminta maaf kepada Ishita. Tiba-tiba Mira mencegah Fir dan berkata, "Mengapa dia harus meninggalkan Ishita demi kakakmu yang sebenarnya bukanlah saudara kandungmu?" Tentu Fir tak kuasa menahan tangis mendengar apa yang dikatakan oleh Mira. Dengan berurai air mata, ia bertanya pada Raj mengenai apa yang baru saja didengarnya. Raj menjawab bahwa memang benar Fir bukan adik kandungnya. Tetapi rasa sayang Raj pada Fir melebihi saudara kandungnya sendiri. Pada akhirnya mereka saling memeluk dan menerima keadaan. Tak lama Raj menemui Mira dan menanyakan mengapa ia melakukan itu kepada Fir. Ternyata alasan mengapa Mira mengatakan rahasia menyakitkan itu semata-mata Mira ingin Raj merasakan sebuah kehilangan. Sama seperti saat ia kehilangan sang ayah yang dibunuh oleh Kali. Mendengar itu, Raj pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ayahnya lah yang berkhianat. Dan ia tidak pernah membunuh ayah Mira. Raj menegaskan jika Mira masih tidak percaya, maka ia boleh menembaknya. Mira terpaku dengan tatapan penuh pertanyaan. Hingga akhirnya Raghav yang tak lain tangan kanan Malik membenarkan apa yang dikatakan Kali. Selama ini Raghav diam karena tidak bisa menentang Malik. Dan ia tidak ingin Mira terluka karena mengetahui pengkhianatan yang dilakukan ayahnya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Mira begitu terpukul dan merasa bersalah. Ia segera mendatangi rumah Raj di keesokan harinya. Mira mengizinkan Fir untuk menikahi Ishita dan tinggal bersama di rumah itu. Pertanda bahwa Mira tidak lagi meminta Fir meninggalkan kakaknya. Fir begitu senang dan mengajak Ishita pergi. Ia membiarkan kakaknya untuk menghabiskan waktu berdua bersama Mira. Perbincangan mereka terasa asing namun menyimpan kerinduan yang begitu dalam. Mira meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi selama 15 tahun. Namun ternyata Raj lebih mengingat tahun, bulan, hingga hari yang mereka lalui tanpa memiliki satu sama lain. Pada akhirnya mereka berusaha melupakan masa lalu dan kembali saling menyatakan cinta. Setelah semuanya membaik, masalah kembali datang saat King menemukan mobilnya di acara pernikahan Siddu. Sebelumnya, mobil King yang sudah dicat dijual oleh Moneybag pada Oscar, yang kemudian mobil tersebut dihadiahkan untuk pernikahan adiknya itu. Menyadari narkoboy dalam bagasi sudah tidak ada, King begitu murka. Saat mendengar Fir lah yang membakarnya, ia menghajar Fir hingga terjatuh. Mira yang baru saja mendapati itu tanpa ragu memanggil Raj dengan sebutan Kali. Seketika nyali King dan yang lainnya menciut. Namun lebih terkejut lagi saat melihat sosok Kali adalah Raj, yang selama ini dia kenal sebagai pria biasa. Tanpa ampun Raj menghajar semuanya hingga tak tersisa. Akan tetapi King yang memegang senjata tidak tinggal diam dan menghujamkan peluru ke arah Raj. Tetapi peluru itu justru mengenai Mira yang berusaha melindungi Raj dari tembakan itu. Semua orang yang melihatnya bergegas menghajar King bersama-sama. Beruntung Mira masih selamat dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada akhirnya, Raj tetap menjaga rahasia mengenai kisah cinta mereka sebenarnya dari Fir dan meminta Mira untuk memulai lembaran baru bersama. Dan cerita pun selesai.